Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kembali kita berjumpa pada pertemuan kajian Al-Ifadah atau kajian membahas kitab Al-Ifadah, sebuah kitab tentang ilmu nahwu. Pada pertemuan yang ke-6 ini kita akan memasuki pembahasan yang baru, masih berkaitan dengan bab al-kalam yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang ke-4. Pada pertemuan yang ke-4 kita berbicara tentang al-kalam, bahwa al-kalam itu adalah al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kemudian pembagian al-kalam yang kita pelajari pada pertemuan yang ke-5, bahwa al-kalam itu terdiri dari tiga bagian. Ada ismun, ada fi'lun, ada harfun. Kemudian di pembahasan tentang aqsamul kalam, pembagian al-kalam ini, kita menutupnya dengan pembahasan dua metode atau dua cara untuk membedakan antara bagian-bagian al-kalam ini atau jenis-jenis al-kalam ini, yakni isim, fi'il, dan huruf. Bagaimana cara kita membedakan antara tiga kata ini? Kita katakan bahwa cara yang pertama itu adalah at-takhayyul, dengan cara kita membayang-bayangkan gambaran kata tersebut. Kalau seandainya gambaran yang tergambarkan di kepala kita adalah gambaran yang tetap, maka dia adalah isim. Kalau seandainya yang tergambar adalah gambaran yang berharakat, yakni bergerak, maka dia adalah fi'il. Kalau seandainya ketika kita mendengar suatu kata, namun ketika kita mencoba untuk membayangkannya tidak dapat, tidak bisa, tidak ada yang tergambar pun sedikit pun di kepala kita, maka itulah huruf. Karena memang dia tidak menunjukkan sebuah makna pada kata itu sendiri, melainkan ketika dia bertemu dengan kata yang lain, barulah dia memiliki atau menunjukkan suatu makna. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan memasuki pembahasan tentang alamatul ismi, tanda-tanda isim. Karena metode yang kedua yang kita jelaskan kemarin untuk membedakan antara isim, fi'il, dan huruf adalah dengan mengenal tanda-tanda masing-masing. Ya, dengan mengenal tanda masing-masing, yakni setiap dari isim itu memiliki tanda, fi'il memiliki tanda, dan harf atau huruf memiliki tanda atau ciri-ciri. Kalau kita sudah mengenal ciri-ciri dan tanda masing-masing, maka kita akan mudah untuk mengenalinya. Baik. Perhatikan buku Al-Ifadah halaman 32. Penulis waffaqahullahu ta'ala mengatakan, Al-fa'idatu thalithatu. Al-fa'idatu thalithatu alamatul ismi. Faedah yang ketiga, yakni pelajaran yang ketiga tentang tanda-tanda isim. Min alamatil ismi ma ya'ti. Nah, tanda-tanda isim diantaranya adalah sebagaimana berikut ini. Yang pertama adalah al-jarru awil khafdu, ya, al-jar atau khafat. Kemudian yang kedua, dukhulu harfil jar, masuknya huruf jar. Yang ketiga, dukhulu harfil qasam, masuknya huruf qasam. Kemudian yang keempat, at-tanwinu, yakni tanwin. Yang kelima, dukhulul alifi wal lami, ya, masuknya alif lam, yaitu alif lam ta'rif. Dan yang keenam atau yang terakhir yang disebutkan di kitab ini, an-nida, ya, yaitu seruan atau panggilan. Kita akan jelaskan masing-masing dari tanda-tanda isim ini. Sebelum itu, mari kita perhatikan alamatul ismi. Ketika kita mengatakan tanda-tanda isim atau alamat
bagi isim, maksudnya adalah bahwa isim itu menerima tanda-tanda ini. Bahwa isim menerima tanda-tanda ini. Yakni artinya bukan berarti isim itu pasti memiliki tanda-tanda yang akan kita jelaskan hari ini. Ya, bukan begitu maksudnya. Tapi maksudnya adalah dia dikatakan isim kalau seandainya dia dapat menerima tanda-tanda tersebut atau dapat dimasuki oleh tanda-tanda tersebut. Ya, bukan berarti setiap isim pasti ada salah satu dari tanda yang kita akan jelaskan hari ini. Tidak. Tapi yang kita maksud dengan alamatul ismi, bahwa isim itu yaqbalu hadhil alamat. Dia dapat menerima tanda-tanda ini. Artinya, kalau seandainya kita mendapati tanda ini ada pada isim, ada pada suatu kata, maka dia adalah isim. Tapi bukan setiap isim memiliki tanda-tanda yang akan kita jelaskan sebentar lagi insyaallah. Ya. Baik, min alamatil ismi ma ya'ti. Di antara tanda-tanda isim adalah sebagai berikut. Kenapa penulis mengatakan min? Ya. Apa arti min di sini? Di sini min artinya adalah menunjukkan bagian, bukan permulaan. Ya. Makanya kalau kita terjemahkan bukan dari tapi di antara. Kalau kita katakan di antara, berarti tanda-tanda yang disebutkan setelah ini adalah sebahagian, bukan seluruh tanda-tanda. Kenapa kita hanya menyebutkan sebahagian? Sebahagian ini yang paling mudah, yang paling sering kita jumpai, dan yang paling mudah untuk dipelajari oleh pemula. Ya. Yang pertama adalah al-jarru atau al-khafdu. Al-jarru awil khafdu. Al-jar atau al-khafdu. Ini dua istilah yang maknanya sama. Hanya saja sebahagian orang Arab, ya, dia menggunakan istilah al-jar, sebahagian yang lain menggunakan istilah al-khafdu. Ya. Apa itu al-jar atau al-khafd? Al-kasratu au ma yanubu anha. Yang dimaksud dengan jar itu adalah kasrah ataupun yang mewakilinya. Kasrah ataupun yang mewakilinya. Kasrah yakni harakat yang ada di bawah huruf, ya, yang letaknya di bawah huruf yang bunyinya adalah i. Itu dia kasrah. Atau yang mewakilinya. Yang mewakili kasrah ini akan kita pelajari di pelajaran-pelajaran yang akan datang insyaallah taala. Mithlu, contohnya, qara'tu fi kitab Zaidin al-Mujtahidi dhahabtu ilal masjidi. Perhatikan contoh yang pertama, qara'tu fi kitabin. Di kitab itu diberi tanda merah, ya, diberi warna merah pada huruf ba, ya, huruf yang terakhir dari kata kitab. Kenapa kita kasih tanda merah? Karena kata inilah yang akhirannya itu ada kasrahnya. Kitabi, ya, kitabi. Kemudian setelah itu Zaidin. Zaidin, din juga kasrah. Ya, ketika kita katakan kasrah, baik itu kasrah satu saja ataupun kasratain, dua kasrah. Ya. Al-mujtahidi, di, ya, al-mujtahidi, dalnya berharakat kasrah. Maka pada kalimat qara'tu fi kitab Zaidin al-Mujtahidi, berdasarkan tanda yang pertama yang kita pelajari, yakni kata itu dimasuki atau diakhiri oleh harakat kasrah atau al-jar atau al-khafdu, maka di kalimat pertama ini yang isim adalah kitab, Zaid, dan al-Mujtahid. Kitab itu adalah isim. Kenapa? Ada kasrah. Ya, kasrah di akhir katanya. Kemudian Zaidin itu isim juga. Kenapa? Karena akhirannya juga kasrah. Ya. Kemudian al-mujtahid itu juga isim. Kenapa? Akhirannya adalah kasrah. Ya. Contoh yang kedua, dhahabtu ilal masjidi. Dhahabtu ilal masjidi. Saya pergi ke masjid. Di dalam kalimat yang kedua ini ada isim. Yang mana itu? Al-masjidi. Ini yang sudah dapat kita pastikan. Kenapa? Karena kita sudah mengenal satu tanda dari isim, yaitu al-khafdu atau al-jarru atau al-kasrah.
Nah, al-masjidi itu akhirannya adalah kasrah, maka dia adalah isim. Ya. Contoh yang kita sebutkan di dalam di papan tulis kitabu Zaidin. Perhatikan kitabu. Ya. Kita tidak mendapati tanda al-jar di situ atau tanda khafat di situ. Kenapa? Karena akhiran dari kata kitabu itu adalah dhammah. Ya. Sedangkan tanda yang pertama yang kita pelajari adalah kasrah. Akhirannya kasrah. Kita lihat kata yang kedua, Zaidin, din, kasrah. Oh, berarti Zaid adalah isim. Sedangkan kitab, kita belum tahu. Ya. Boleh jadi nanti dia dimasuki oleh tanda-tanda yang lain. Ya. Atau dia bisa menerima tanda-tanda yang lain. Ya. Ketika dia bisa menerima tanda-tanda isim, maka dia adalah isim. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, harful jar. Tanda isim yang kedua adalah harful jar. Adanya huruf jar. Di mana adanya sehingga kita dapat menentukan mana isim, ya, mana fiil, mana huruf. Perhatikan di kitab Al-Ifadah yang dimaksud huruf jar adalah dukhulu harfil jar. Masuknya huruf jar. Ya, masuknya huruf jar maksudnya adalah ke kata yang disebut sebagai isim. Ya, artinya kalau seandainya ada huruf jar, maka kata yang datang setelah huruf jar itulah dia isim. Ya, kata yang datang setelah huruf jar itulah dia isim. Itu yang dimaksud dengan bahwa huruf jar ini masuk ke kata tersebut. Ya. Maka kata tersebut dia adalah isim. Dan huruf jar itu banyak. Ya. Huruf jar itu banyak. Di dalam kitab Al-Ifadah ini kita sebutkan ada min, ada ila, ada an, ada ala, ada fi, ada rubba, ada alba, ya ba, ya, ada al-kaf, kaf, ada al-lam, yakni lam. Sekarang perhatikan contoh di papan tulis. Ya. Misalnya ana mengatakan dhahabtu ilal masjidi. Dhahabtu ilal masjidi. Perhatikan, ilal masjidi, ila itu adalah huruf jar. Berarti al-masjid itu adalah isim. Kenapa? Karena kata ini telah dimasuki oleh salah satu huruf jar. Dan masuknya huruf jar ke suatu kata itu menandakan bahwa kata tersebut adalah isim. Berarti kita mengetahui al-masjid itu adalah isim dari mana? Yang pertama dari huruf jar yang ada di depannya, kemudian yang kedua dari jar atau khafat atau kasrah yang ada di akhir kata al-masjid. Karena sudah kita pelajari sebelumnya bahwa al-jar itu adalah tanda isim. Ya, tanda isim. Sedangkan contoh di buku, penulis mengatakan dhahabtu min madinati Bakanbaru ila Jakarta li ziyarati asdiqai. Dhahabtu min madinati Bakanbaru ila Jakarta li ziyarati asdiqai. Di dalam kalimat ini ada dua huruf jar. Yang pertama adalah ila dan yang kedua adalah lam atau li. Perhatikan ila, yang datang setelahnya adalah kata Jakarta. Maka Jakarta itu adalah isim. Ya, Jakarta itu adalah isim. Kemudian li. Li ini makna umumnya itu adalah untuk, ya. Ya. Untuk ini bisa digunakan untuk menyatakan kepemilikan atau menyatakan sebab, ya. Nah, li ziyarati asdiqai. Saya pergi dari kota Pekanbaru ke kota Jakarta untuk menjenguk atau mengunjungi teman-temanku. Li itu adalah huruf jar. Maka perhatikan kata yang datang setelah li itu apa? Ziyarati. Maka ziyarati adalah isim. Kenapa ziyarati isim? Karena sebelumnya ada huruf jar. Artinya huruf jar ini memasuki kata ziyarah itu. Maka ziyarah adalah isim. Ini tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, dukhulu harfil qasam. Ya, kita tulis dengan singkat
ya, di papan tulis ini harful qasam. Ingat saja harful qasam. Kalau seandainya ada huruf qasam, maka ada isim di situ. Di mana isimnya? Sama seperti huruf jar memasuki isim. Maka huruf qasam itu juga berada sebelum isim. Karena sebagaimana yang disebutkan di dalam buku Al-Ifadah, dukhulu harfil qasam. Yang dimaksud huruf qasam itu sebagai tanda atau ciri-ciri isim adalah, yakni huruf qasam itu memasuki isim. Artinya, kalau seandainya ada huruf qasam, maka isim berada setelahnya. Ya, berada setelahnya. Contohnya, ya, wallahi. Wallahi. Waw ini adalah huruf qasam. Dan Allah itu adalah isim. Ya, Allah adalah isim. Kenapa? Karena datang setelah huruf qasam atau karena dimasuki oleh huruf qasam. Apa itu qasam? Qasam ini adalah sumpah. Ya. Ketika kita ingin mengucapkan sumpah, maka dalam bahasa Arab kita bisa menggunakan beberapa huruf qasam, yaitu ada waw, ada ba, ada ta. Ya. Ada waw, ada ba, ada ta. Contohnya adalah wallahi. Ya, wallahi. Ini adalah huruf qasam, maka Allah itu adalah isim. Apalagi Allah juga berharakat kasrah di sini menandakan bahwa kata ini adalah isim. Ya. Di dalam kitab disebutkan dukhulu harfil qasam, yakni al-wawu wal ba'u wat ta. Ada 3 huruf qasam, ada waw, ba dan ta. Untuk penggunaan isim jalalah ini kita bisa menggunakan mengatakan wallahi dengan waw, atau billahi dengan ba, atau tallahi dengan ta. Ya. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan juga di dalam kitab Al-Ifadah, wallahi, ya, billahi, tallahi. Ya, contoh sumpah di dalam Al-Qur'an sangat banyak, di antaranya yang disebutkan di dalam kitab Al-Ifadah surat At-Tin ayat yang pertama, wattini wazzaituni, ya, wattini wazzaituni. Wa itu adalah waw sumpah, maka at-tin itu adalah isim. Wazzaitun, wa di sini juga huruf sumpah, huruf qasam, maka az-zaitun itu adalah isim. Ya. Ini tanda yang ketiga. Tanda yang keempat, at-tanwinu. Ya, tanwin. Apa itu tanwin? Kita sudah mengenal tanwin insyaallah, ya. Mulai dari sejak kita mengenal membaca Al-Quran, kita sudah mengenal apa itu tanwin. Ya, tanwin itu adalah sebagaimana yang disebutkan oleh penulis waffaqahullahu taala, nunun sakinatun ta'ti fi nihayatil ismi ay akhirih wa tuntaqu wa la tuktab. Tanwin itu adalah nun sukun. Nun sukun yang terletak di akhir suatu isim atau suatu kata. Ya. Tetapi nun sukun ini dia hanya nun sukun yang diucapkan atau terucapkan di lisan, tetapi dia tidak tertulis sebagaimana nun. Ya, sebagaimana nun sukun. Dia bunyinya seperti nun sukun. Tetapi dalam tulisan nun sukun dan tanwin itu berbeda. Ya. Wa yusta'adu anha fil kitabati bi fathataini tursamani fawqal harfi. Nah, di dalam penulisannya, maka nun sukun ini diganti. Diganti dengan apa? Kata penulis, wa yusta'adu anha fil kitabati, yakni di dalam tulisan atau dalam menuliskan tanwin, nun sukun ini digantikan dengan apa? Bi fathataini fawqa al harfi. Ya, dengan 2 fathah di atas huruf. Katakan misalnya di sini huruf dal. Ya, huruf dal. Ada 2 fathah di atas huruf. Ya, yang ditulis di atas huruf. Au dhammataini, atau 2 dhammah. Ya, au dhammataini tursamani fawqal harfi. Atau ada 2 dhammah yang ditulis atau diletakkan di atas huruf. Au kasrataini tursamani tahtal harfi, atau 2 kasrah
yang ditulis di bawah huruf, ya. Dal bertanwin fathah dan dal bertanwin dhammah dun, dal bertanwin kasrah din, ya. Fathatain yang terletak di atas huruf ini, dhammatain yang terletak di atas huruf ini, dan kasratain yang terletak di bawah huruf ini, itu yang disebut sebagai nun sukun yang berada di akhir kata, ya. Karena tanwin ini tidak pernah memasuki awal kata ataupun terletak di tengah kata, tidak pernah, ya. Dia nun sukun yang terletak di akhir kata. Namun nun sukun ini ya tertulis seperti ini, ya. Tidak ditulis seperti nun sukun yang antum ketahui, ya. Tidak seperti ini. Dia diucapkan seperti ini tetapi tidak ditulis seperti ini. Itu dia tanwin. Nah, ketika ada suatu kata akhirannya adalah tanwin, yakni akhirannya hurufnya itu berharokat fathatain, kasratain atau dhammatain, maka kata tersebut adalah isim. Karena tanwin merupakan ciri-ciri isim. Contohnya ra'aitu Zaidan. Ra'aitu Zaidan. Saya melihat Zaid, ya. Maka Zaid di sini dalam bahasa Arab kita harus harakati dengan fathah. Zaidan. Maka Zaidan karena dia berharakat tanwin atau diakhiri dengan tanwin, maka dia adalah isim, ya. Dia adalah isim. Contoh di dalam buku ada ja'a Zaidun, dun Zaidun berharakat dhammatain, ya. Maka dia adalah isim. Ra'aitu Zaidan, ya, dia berharakat fathatain, maka dia adalah isim. Sallamtu ala Zaidin, Zaidin adalah isim. Kenapa? Karena diakhiri dengan tanwin, ya. Maka ciri-ciri yang keempat untuk isim apa? Tanwin. Ya. Kemudian penulis mengatakan fatanwinu yadhharu fin nutqi wa yakhtafi fil kitabah. Maka tanwin itu dia dalam pengucapan dia dijelaskan nunnya itu, ya, bunyi nunnya itu dijelaskan. Wa yakhtafi fil kitabah, tapi ketika kita menulisnya nun sukunnya itu serondok. Apa itu serondok? Bersembunyi, ya, tidak tampak, ya, tidak dijelaskan. Fanahnu naktubu Zaidun, Zaidan, Zaidin. Jadi ketika kita menulis Zaidan, Zaidun, Zaidin, munawwanatan kama tara. Kita menulisnya dengan bertanwin, ya, seperti yang antum lihat Zaidan, atau lihat di buku Zaidun, Zaidan, Zaidin, seperti itu. Kalau kita menulisnya wala tuktabu nunan, tetapi kita tidak tulis dengan nun, ya. Kita tidak tulis seperti yang di buku itu. Kita tidak tulis seperti ini. Zaidun. Meskipun ketika kita mengucapkannya seperti ini, ya, seperti ini, tetapi tanwin itu tidak ditulis seperti ini, melainkan nun sukun ini disembunyikan, sebagai gantinya kita kasih dua dhammah di akhir kata Zaidun, ya. Ciri-ciri yang kelima atau tanda isim yang kelima, al-alifu wal lam. Al-alifu wal lam, yakni dukhulul alifi wal lam, masuknya alif dan lam. Kalau kita katakan masuknya, yakni tanda setelah itu isim, ya. Kalau kita katakan masuknya tanda ke suatu kata, maka menunjukkan kata itu adalah isim, artinya kata itu datang setelah tanda ini, ya. Isim itu datang setelah tanda ini. Ay yaqbalu dukhula al-alifi wal lami ala awwalihi. Maksudnya masuk alif lam itu adalah ketika ada suatu kata dia yaqbalu, menerima masuknya alif dan lam di awal kata tersebut, maka dia adalah isim. Contohnya kata faslun. Faslun,
kata faslun ini dia boleh atau dia bisa menerima alif lam sehingga kita mengatakannya al-faslu. Maka kata faslun itu adalah isim. Apalagi yang memang terang-terangan ada alif lamnya di situ, al-faslu. Maka al-faslu itu adalah isim. Ya. Qalamun. Qalamun ini bisa dikasih alif lam tidak? Atau dia bisa menerima alif lam atau tidak? Bisa. Al-qalamu. Orang Arab sering ngomong al-qalamu pakai al. Al-qalamu. Maka qalamun itu adalah isim. Kenapa? Karena dia menerima alif lam atau yang lebih dikenal dengan alif lam ta'rif, ya. Contoh lain, coba lihat di tulisan yang ada di papan tulis ini, perhatikan mana kata yang dimasuki dengan alif lam. Yang dimasuki alif lam. Alamatul lismi. Ini alif lam, ya. Maka kata yang setelah alif lam itu adalah isim. Benar kan? Ini isim, ya. Kemudian al-jarru, al-khafdu. Al. Ini juga alif lam. Maka jarru itu adalah isim. Al-khafdu al. Khafdun berarti itu adalah isim, ya. Harful jar ini juga alif lam. Harful qasam, al-qasami. Kalau tidak ada alif lam dia jadi qasam, ya. Maka qasam itu adalah isim, ya. Al-masjidi. Masjid itu adalah isim, ya. Jadi setiap ada kata yang dimasuki oleh alif lam maka dia adalah isim, ya. Ini tanda isim yang kelima. Yang keenam, an-nida'u. An-nida' ini adalah seruan atau panggilan. Wa huwa uslubun yustakhdamu fi nida'i ahadin aw du'aihi. An-nida' ini adalah uslub atau metode, cara yustakhdamu fi nida'i ahadin aw du'aihi yang digunakan untuk memanggil atau menyeru seseorang, ya. Memanggil, menyeru, menghimbau, ya, itu namanya adalah nida. Likai yantabiha ila ma yuriduhul mutakallimu wa yastami'a ilaih. Fungsi dari nida, fungsi dari panggilan itu apa? Agar orang yang dipanggil itu, ya, dia memperhatikan apa yang diinginkan oleh orang yang memanggil. Dan agar orang yang dipanggil itu menyimak dan mendengar orang yang memanggil. Ya. Ketika kita menggunakan bahasa Indonesia kemudian memanggil orang, ya. Kita memanggil orang pakai nama langsung, ya. Ya, pakai nama langsung, ya. Misalnya Muammar, ya. Meskipun sebenarnya dalam bahasa Indonesia itu ada kata untuk memanggil, yaitu wahai, tapi jarang dalam percakapan kita menggunakan wahai Muammar gitu, ya. Atau mungkin woi gitu, ya, woi, ya. Nah, ketika kita memanggil itu untuk apa? Fungsinya adalah likayyantabiha ila ma yuriduhul mutakallim, agar orang yang kita panggil itu dia memperhatikan apa yang kita inginkan, wa yastami'a ilaih, agar dia mendengar apa yang akan kita sampaikan. Nah, itu dia namanya an-nida, ya. Wa min adawatin nida, ya. Nah, di antara instrumen atau kata yang kita gunakan untuk memanggil atau menyeru tadi dalam bahasa Arab itu adalah ya. Ini salah satunya atau di antaranya. Tentunya masih banyak yang lain-lain lagi, tetapi di sini bukan tempatnya. Yang jelas, kalau seandainya ada kata untuk memanggil atau disebut sebagai harfun nida, ya, huruf yang digunakan untuk memanggil, menyeru, maka yang datang setelahnya atau yang diseru, yang dipanggil itu adalah isim, ya, adalah isim. Contoh, ya Zaidu, ya Zaidu, ya Zaid. Ya itu adalah untuk memanggil, untuk nida. Maka Zaid itu adalah isim,
Ya, Zaid itu adalah isim. Ya rajulu. Ya. Ya rajulu. Wahai laki-laki. Ya. Wahai laki-laki. Hey man gitu ya dalam bahasa Inggris ya. Ya rajulu. Maka rajulu itu adalah isim. Kenapa? Karena dimasuki oleh huruf an-nida. Ya Abdullah. Ya. Ya Abdullah. Wahai hamba Allah, atau mungkin nama dia Abdullah, wahai Abdullah. Maka Abdullah itu adalah isim. Kenapa? Dimasuki oleh ya. Dan ya itu adalah salah satu adawatun nida atau harfun nida. Ya. Wa sayatil bayanu an darsin nida aktsara fi babil mansubat. Insyaallah. Nah, nanti akan ada penjelasan secara terperinci tentang pelajaran an-nida. Dan itu insyaallah di bab al-mansubat. Ya, masih jauh. Ya, cukup kita mengetahui salah satu dari huruf an-nida itu adalah ya. Maka ketika ada ya, yang datang setelahnya adalah isim. Ini beberapa tanda atau ciri-ciri isim yang dengannya kita bisa mengenal atau membedakan antara isim, fi'il, dan huruf. Ya. Kenapa dengan mengenal tanda-tanda ini kita bisa mengenal mana isim, mana fi'il, mana huruf? Karena fi'il tidak memiliki tanda-tanda ini. Ya. Begitu juga huruf tidak memiliki tanda-tanda ini. Yang memiliki tanda-tanda ini hanyalah isim. Jadi kalau seandainya kita melihat ada suatu kata akhirannya adalah kasrah atau jar atau khafat, maka dia adalah isim. Ya. Dia bukan fi'il, bukan huruf. Kalau seandainya ada suatu kata dimasuki oleh huruf jar, maka yang dimasuki itu adalah isim, bukan fi'il atau huruf. Kalau seandainya ada kata yang dimasuki oleh huruf qasam, huruf sumpah, baik waw, ba atau ta, maka yang dimasuki itu adalah isim. Kalau seandainya ada tanwin di akhir suatu kata, maka kata itu adalah isim. Nggak ada fi'il yang diakhiri dengan tanwin. Nggak ada huruf yang diakhiri dengan tanwin. Dan kalau seandainya ada kata yang dimasuki oleh alif lam, maka kata tersebut adalah isim. Ya. Dan kalau seandainya ada kata yang diseru dengan salah satu huruf-huruf penyeru atau pemanggil, maka itu adalah isim. Ya. Jadi mudah insyaallah untuk mengenal isim itu. Cukup kita mengenal tanda-tanda ini, kita hafalkan, dan kita coba praktekkan dengan membaca kitab-kitab yang berbahasa Arab. Ya, kita coret-coret. Oh, ini ada tanda isim. Oh, ini isim. Ini isim karena ada tanda ini dan itu misalnya. Ya, tapi ingat, kalau seandainya kita tidak mendapati tanda-tanda isim 6 yang sudah kita pelajari ini pada suatu kata, tidak bisa langsung kita memastikan bahwa kata itu bukan isim. Ya. Tidak bisa kita langsung memastikan tanda itu bukan isim. Karena ada tanda-tanda yang lain, dan juga karena alasan bahwa tidak setiap isim itu datang dengan tanda-tanda yang tadi kita sebutkan. Namun dengan mengenal ini, setidaknya kita tahu, ya. Karena banyak kata itu biasanya kalau seandainya dia isim selalu ada beberapa tanda yang kita jelaskan tadi. Ya. Baik. Yaqulu Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala, tentang apa yang kita jelaskan yaitu tanda-tanda isim. Al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala telah berkata di dalam kitab Al-Ajurumiyah, kata beliau, "Fal-ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alif wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam wa hurufil qasam wa hiya al waw wal ba wa ta." Ada 5 yang disebutkan oleh Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala. Yang tidak beliau sebutkan di dalam Al-Ajurumiyah, yang kita jelaskan di sini adalah yang ke-6, ya, an-nida. Ya. Karena Ibnu Ajurrum juga menyebutkan 5 tanda itu bukan berarti beliau mencukupkan. Ya, bukan maksud beliau mencukupkan tanda isim pada 5 ini saja. Namun beliau menyebutkan itu yang umum gitu. Dan itu yang perlu beliau sampaikan untuk pemula dalam ilmu nahwu. Ya.
Baik, silakan dibuka tadribatnya. Ya. Tadribatun, ini tadribatnya atau latihannya juga satu halaman saja. Jadi insyaallah tidak terlalu memakan waktu ya. At-tadribul awal, latihan yang pertama, mayyizil asma'a allati fil ayat al-atiyah ma'a dzikril alamat allati arafta biha ismiyataha. Latihan yang pertama bedakan atau kelompokkan isim-isim yang ada di ayat-ayat berikut ini dengan menyebutkan tanda-tanda yang dengannya kamu dapat mengenal keisimannya. Ya, yang dengannya kamu mengenal bahwa dia itu adalah isim. Contoh, kalimat yang pertama yaitu surat An-Naml ayat 30, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, atau surat Al-Fatihah ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita keluarkan mana isim. Ya. Isim di kata itu salah satunya adalah ismun. Ya, bismi itu ismun. Ya. Tandanya apa? Yang pertama tandanya adalah harful jar, adanya harful jar, yaitu ba. Ba yang di awal yang sebelum ismi itu adalah ba harful jar. Berarti ismi itu adalah isim karena dimasuki oleh huruf jar. Tanda yang kedua al-jar atau al-kasrah. Ya, karena ismun itu dia berharakat kasrah. Jadi ada dua tanda yang menunjukkan dia adalah isim. Nah, ada 3 lagi isim di ayat itu sebutkan. Ya, isi kolom tersebut. Ya. Yang kedua apa, yang ketiga apa, yang keempat apa. Kemudian tandanya apa. Ya. Kemudian isi juga soal yang kedua, 3, 4 dan 5. Ya. Baik, sekarang kita lanjut ke al-faidatur rabi'ah. Al-faidatu ar-rabi'atu. Tanda fi'il. Ya, alamatul fi'li. Setelah kita mengenal tanda-tanda isim, kita juga harus mengenal tanda-tanda fi'il supaya semakin memudahkan kita untuk membedakan, untuk mengenal baik mana isim, mana fi'il, mana huruf. Ya, tentunya setelah ini juga kita akan pelajari alamatul harfi. Ya, tanda-tanda huruf. Baik, alamatul fi'li. Maksudnya apa? Bahwa fi'il tersebut menerima tanda-tanda ini. Bahwa fi'il tersebut menerima tanda-tanda ini. Artinya bukan setiap fi'il itu pasti ada tanda-tanda yang kita sebutkan tadi, tapi fi'il itu pasti menerima tanda-tanda yang akan kita sebutkan ini. Hunaka alamatun khasatun bikulli naw'in minal af'al wa hunaka aidan alamatun mushtarakah. Untuk menjelaskan tanda-tanda fi'il, maka penulis waffaqahullahu ta'ala membagi tanda-tanda fi'il tersebut ke tanda-tanda khusus dan tanda-tanda yang umum. Ya, tanda-tanda khusus maksudnya misalnya tanda itu hanya khusus untuk fi'il madhi, tanda itu hanya khusus untuk fi'il mudhari, tanda itu hanya khusus untuk fi'il amar. Sedangkan tanda umum yakni misalnya ada 2 fi'il yang memiliki tanda yang sama. Itu namanya alamatun mushtarakah. Yang pertama tadi alamatun khassah, tanda khusus. Yang kedua alamatun mushtarakah, tanda-tanda yang tanda-tanda bersama gitu. Ya, tanda-tanda bersama. Misalnya fi'il madhi, misalnya ada suatu tanda yang dimiliki oleh fi'il madhi sekaligus fi'il mudhari. Ya. Kemudian penulis memulai dengan alamatun khassah, tanda-tanda khusus. Penulis mengatakan wa ilaika bayanu tilkal alamat. Ya, wa ilaika bayanu tilkal alamat. Ya, silahkan. Ini dia penjelasan untuk tanda-tanda tersebut. Awalan alamatun khassah. Yang pertama adalah
tanda-tanda khusus. Ya, kita akan mulai dari fi'il madhi, kemudian masuk ke fi'il mudhari dan fi'il amar. Awalan alamatun khasah, al-alamatul khasatu bil madhi. Tanda-tanda khusus fi'il madhi, alamatani. Ada dua tanda khusus fi'il madhi. Yakni dengan dua tanda ini maka kita bisa mengenal bahwa itu adalah fi'il madhi. Itu bukan fi'il mudhari, itu bukan fi'il amar. Tapi dia adalah fi'il madhi karena ada salah satu dari dua tanda yang akan kita sebutkan ini. Wahuma, yaitu yang pertama ta'ul fa'ili. Ya, ta'ul fa'ili, dan yang kedua ta'ut ta'nifis sakinatu. Ta'ut ta'nif as-sakinah. Yang pertama ta' fa'il dan yang kedua ta' ta'nif sakinah. Ta' ta'nif sakinah. Apa itu ta' fa'il? Ta' fa'il contohnya adalah katabta, katabti, katabtu, katabtuma, katabtum, katabtunna. Maksudnya ta di sini yaitu katabta, ta, katabti, ti, katabtu, tu, ya, katabtuma, tu, tuma, katabtum, tum, ada tak lagi, katabtunna, ada tu lagi, tak, ya. Nah, tak ini semuanya menunjukkan bahwa yang melakukan pekerjaan itu adalah tak itu. Fa'ilnya adalah tak itu, maka disebut sebagai tak fa'il. Katabta, itu apa artinya? Katabta. Kamu menulis. Ya, kamu telah menulis. Nah, kamu ini itulah tak. Tak itu maksudnya adalah kamu sebagai pelaku dari pekerjaan menulis itu. Makanya tak ini disebut sebagai tak fa'il. Nah, kalau seandainya ada tak fa'il, kita jumpai ada tak fa'il pada suatu kata, maka itu merupakan ciri-ciri atau tanda bahwa kata tersebut adalah fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Karena tak fa'il itu ciri-ciri khusus bagi fi'il madhi. Artinya fi'il mudhari tidak dimasuki oleh tak fa'il. Fi'il amar juga tidak dimasuki oleh fi'il amar, oleh tak fa'il. Ya. Baik, perhatikan di contoh-contoh yang kita sebutkan pada pelajaran tanda-tanda isim tadi. Ada nggak di situ tak fa'il? Kitabu Zaidin, nggak ada tak di sini. Ada tak, tapi bukan tak fa'il ini. Ya. Di sini nggak ada tak, di sini nggak ada tak. Ra'aitu. Ini ada tak. Itu tak apa itu? Itu tak fa'il. Ya. Artinya ra'aitu, ra'ai ini, ya, yang sebelum tu itu adalah fi'il madhi. Ya, ada lagi? Enggak ada. Ra'aitu. Berarti ra'ai itu adalah fi'il madhi. Kenapa? Karena ada tanda fi'il madhinya. Ya, ada tanda kefi'ilan madhinya, yaitu ta fa'il. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ta'ut ta'nifis sakinatu. Tak ta'nis sakinah. Apa itu tak ta'nis sakinah? Tak ta'nis sakinah itu adalah tak yang menunjukkan kemuannatsan suatu kata. Yakni kata itu adalah muannas. Ya. Ada dua tak yang menunjukkan kemuannasan suatu kata. Ya. Ada tak yang seperti ini, ada tak yang seperti ini. Kedua-duanya itu menunjukkan, ya, menunjukkan kemuannasan suatu kata. Meskipun terkadang, ya, ini terkadang tidak selalu menunjukkan kemuannasan. Ya. Nah, ketika dikatakan tak ta'nis sakinah, maka yang dimaksud adalah yang pertama. Ya. Ada tak yang terbuka, ya, karena ini namanya tak yang terikat atau tertutup atau ya,
tak yang tertutup ya, atau marbutah bahasa Arabnya. Sedangkan yang terbuka atau yang disebut dalam bahasa Arab maftuhah. Ini tak marbutah, ini tak maftuhah. Atau bisa disebut kedua-duanya sebagai ta'ut ta'nif. Ketika ditambah kata as-sakinah, tak ta'nis sakinah, maka yang dimaksud adalah yang pertama. Ya, yang pertama. Baik. Kalau seandainya ada tak ta'nis pada suatu kata, tak ta'nis sakinah ini pada suatu kata, maka kata tersebut adalah fi'il. Fi'il yang jenis mana? Jenisnya adalah fi'il madhi. Ya, contohnya ya. Katabat. Katabat, perhatikan di buku ya. Katabat ya. Katabat ada tak ta'nis sakinah di situ. Maka kataba itu adalah fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Zahabat ini tak ta'nis sakinah. Ya. Maka zahaba itu adalah fi'il madhi. Qalat ya, qalat ada tak ta'nis sakinah. Maka qala itu adalah fi'il madhi. Apa arti qala? Berkata, ya, bertutur, mengatakan. Siapa yang mengatakan? Nah, jenisnya kita sudah bisa mengetahuinya di sini. Yang mengatakan itu laki-laki atau perempuan? Yang mengatakan itu adalah perempuan. Kenapa? Ada tak ta'nis, ada tak muannas yang menunjukkan dia adalah perempuan. Ya, qalat, namat, ya, namat. Maka nama itu juga fi'il madhi. Kenapa? Ada tak ta'nis sakinah di akhirnya. Ya. Ini ciri atau tanda fi'il madhi yang kedua yang tidak dimiliki oleh fi'il-fi'il yang lain. Kemudian penulis mengatakan wa hadhihi ta' qad tuharraku bil kasri idza jaa ba'daha sukunun. Nah, ta ini ya, ta ini dia terkadang diharakati dengan kasrah. Ya. Kadang diharakati dengan kasrah. Kalau seandainya yang datang setelah dia adalah sukun. Contohnya ya, ada qalat fi'il ya, karena dimasuki oleh ta'nis sakinah. Fi'ilnya adalah qala, berkata. Yang berkata adalah perempuan. Siapa itu? Misalnya imra'atun, seseorang perempuan. Ya, seseorang perempuan dewasa telah berkata. Perhatikan, kata yang pertama akhirannya adalah sukun. Karena diakhiri oleh tak ta'nis sakinah. Sakinah itu artinya sukun. Sedangkan kata yang kedua diawali oleh sukun. Ya, kita tidak mungkin membacanya dengan wasal, dengan menyambungkan kata yang pertama ke kata yang kedua. Kenapa? Karena kata yang pertama diakhiri sukun, kata yang kedua diawali dengan sukun. Sukun bertemu sukun tidak bisa diucapkan. Makanya solusinya adalah tak ta'nis ini dikasih harakat kasrah. Ini yang dimaksud oleh penulis wa qad tuharraku hadhihi ta atau hadhihi ta qad tuharraku bil kasri. Tak ini terkadang dikasih harakat kasrah. Kapan? Idza jaa ba'daha sukun. Kalau yang datang setelah tak ini adalah huruf sukun pula. Sehingga kita baca qalatim ra'atun. Qalatim ra'atun. Contoh yang lain sebagaimana di kitab Al-Ifadah, qalatil bintu. Qalatil bintu. Ya. Asalnya adalah qalat al bintu. Tapi kita bacanya dengan waqaf. Qalat al-bintu. Kalau kita baca dengan wasal, dengan menyambungkannya, maka kita harus harakati taknya dengan kasrah. Qalatil bintu. Namatil ummu. Ya. Namat al-ummu. Namatil ummu. Taknya dikasih harakat kalau seandainya datang setelahnya sukun. Mana sukunnya? Alif lam. Alif itu sukun. Lamnya pun sukun. Ya. Dhahabatit talibatu. Dhahabatit talibatu. Asalnya adalah dhahabat, tapi karena setelah ta ini ada alif sukun,
maka taknya dikasih harakat kasrah. Ya. Ini dia ciri yang kedua dari fi'il madhi. Sekarang kita lihat pula ciri khusus untuk fi'il mudhari. Ya, masih ingat apa itu fi'il mudhari? Apa pengertian fi'il mudhari atau fi'il madhi? Fi'il madhi ma dalla ala hadatsin waqa'a qabla zamanit takallum. Sedangkan mudhari adalah ma dalla ala hadatsin yaqa'u fi zamanit takallum. Ya. Yang menunjukkan suatu peristiwa, kejadian atau perbuatan yang sedang terjadi saat diucapkan. Itu dia fi'il mudhari. Ya. Nah, tanda-tanda khusus fi'il mudhari itu apa saja yang dengannya kita bisa memastikan oh dia adalah fi'il mudhari. Dia bukan fi'il madhi, bukan fi'il amar. Ya. Ada beberapa tanda min hazihil alamat, kata penulis, di antara tanda-tanda ini yang pertama adalah as-sinu wa saufa. Ada as-sinu dan as-saufa. Ya. Ini anak hapus saja ya. Tanda yang pertama untuk fi'il mudhari yang khusus bagi fi'il mudhari saja itu adalah as-sin dan saufa. Ya. Sin ada sin atau saufa. Ya. Sin ini biasanya berharokat fathah. Sa, dibaca sa. Kata penulis, idza taqaddamata ala kalimatin kanat hadhil kalimatu fi'lan mudhari'an. Kalau seandainya sin atau saufa ini memasuki suatu kata, ya, memasuki atau mendahului suatu kata, maka kata tersebut adalah fi'il mudhari', la ghair. Bukan yang lain lagi. Dia adalah fi'il mudhari'. Ya. Wa kullun minas sini wa sawfa yadullani ala tanfis awil istiqbal. Kemudian penulis berbicara makna dari sin atau saufa. Baik, sebelum itu mari kita lihat contoh, ya, contoh yang ada di buku sa'adhhabu ila suqi. Ya, kita tulis sa'adhhabu. Sa'adhhabu. Contoh saufa misalnya saufa akulu. Ya. Ini yang dimaksud dengan kalau seandainya sa atau sin atau saufa mendahului suatu kata, yakni memasuki suatu kata, yakni datang sebelum suatu kata, maka kata yang datang setelahnya atau kata yang dimasuki olehnya itu adalah fi'il mudhari. Maka adhhabu itu fi'il mudhari. Akulu itu adalah fi'il mudhari. Kenapa? Sebelumnya ada sa, sebelumnya ada saufa. Ya. Jadi adhhabu itu bukan fi'il madhi. Akulu bukan fi'il madhi dan juga bukan fi'il amar. Kenapa? Sa dan saufa ini ciri-ciri khusus atau tanda khusus bagi fi'il mudhari. Baik, sekarang kita lihat apa maksud dari sa dan saufa ini. Kata penulis, wa kullun minas sini wa saufa yadullani ala tanfis awil istiqbal. Setiap dari sin dan saufa itu menunjukkan waktu yang akan datang. Waktu yang akan datang, yakni adhhabu, saya pergi, akulu, saya makan. Apakah sudah makan? Belum. Maknanya saat itu diucapkan sa'adhhabu. Ketika itu diucapkan berarti belum pergi. Ya.
Saufa akulu, saya makan kapan? Ya. Yang jelas bukan ketika diucapkan dia makan, tapi setelah diucapkan baru dia makan. Itu yang dimaksud dengan zaman al-mustaqbal, ya. Waktu yang akan datang. Yakni setelah diucapkan. Misalnya dia mengatakan sa'adhabu, baru setelah itu dia pergi. Ya. Saufa akulu, baru setelah itu dia makan. Dalam bahasa Indonesia biasanya kita mengungkapkannya dengan akan. Saya akan pergi, saya akan makan. Itu makna dari sin dan saufa ini. Illa anna saufa tadullu ala tanfis bikathrah. Hanya saja saufa ini menunjukkan waktu yang akan datangnya itu lebih panjang atau lebih lama lagi. Ya, lebih panjang atau lebih lama lagi. Ai aktsaru istiqbalan minas sin, yakni melebihi sin. Maksudnya adalah kalau kita mengatakan sa'adhabu, saya akan pergi, maka itu boleh jadi dia mengatakan itu karena mungkin setelah beberapa menit lagi dia pergi, atau mungkin setelah 1 jam, ya. Sedangkan ketika dia menggunakan saufa adhabu, saya akan pergi. Tapi ketika dia menggunakan saufa, maka dia ingin menunjukkan bahwa dia akan pergi mungkin di waktu yang akan datang, tapi lebih lama lagi. Mungkin seminggu, bahkan mungkin setahun, bahkan mungkin untuk waktu yang tidak ditentukan. Ya, itu menggunakan saufa. Makanya nasihat para ulama agar kita tidak menunda-nunda pekerjaan kita, itu biasanya mengambil dari kata saufa ini. Ya, apa kata mereka? Iyyaka wat taswif. Kata Al-Hasan Al-Basri, ya, rahimahullahu taala, iyyaka wat taswif. Jauhi olehmu yang namanya taswif, yakni selalu mengatakan saufa ata'allam, saufa ahfadz matnal ajurrumiyah, saufa ahfadz matna tuhfatil atfal, saufa ahfadz al-Quran, saya akan baca Quran nanti, saya akan hafalkan Quran, saya akan terus menunjukkan dia nanti baru mau mengerjakannya, nanti itu masih jauh. Ya, iyyaka wat taswif, kata Al-Hasan Al-Basri, fa innaka biyaumika walasta bighadik, karena Anda, ya, berada di hari ini, bukan ada di hari esok. Ya. Dalam pepatah bahasa Arab juga dikatakan la tuakhir amalaka ilal ghadi ma taqdiru an ta'malahu al-yawma. Ya. Jangan engkau tunda pekerjaan Anda ke esok harinya selagi Anda mampu untuk mengerjakannya hari ini, ya. Baik. Contohnya tadi di dalam buku sudah kita sebutkan sa'adhabu ila suq. Jadi kalau kita ingin mengartikannya ke bahasa kita, itu bahasanya adalah saya akan pergi ke pasar. Saufa tadhhabu ila Makkah, kamu akan pergi ke Mekah. Ya, dalam bahasa kita tetap kedua-duanya menggunakan akan, ya. Tetapi akan untuk sa dan akan untuk saufa itu berbeda. Kalau sa itu artinya dalam beberapa waktu yang dekat, sedangkan saufa itu dalam beberapa waktu yang mungkin agak panjang, ya, lebih lama lagi. Itu tanda yang pertama. Di dalam Al-Quran pun sering digunakan tanda ini sebelum datangnya fi'il mudhari. Contohnya adalah di awal juz 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sayaqulus sufaha'u minan nasi. Sayaqulu, berarti yaqulu itu adalah fi'il mudhari. Kenapa? Ada sa yang menjadi ciri-ciri fi'il mudhari. Kemudian kalla saufa ta'lamun. Ada saufa ini. Maka mana fi'il mudhari'nya? Fi'il mudhari'nya adalah ta'lamun. Itu fi'il mudhari. Tanda yang kedua, lam dan lan. Lam walan. Ya. Ada lam dan lan. Idza taqaddamata ala kalimatin kanat hadhihi al-kalimatu aidan fi'lan mudhari'an. Kata penulis, tanda khusus bagi fi'il mudhari yang kedua adalah lam
dan lan. Idza taqaddamata ala kalimatin, kalau seandainya lam dan lan ini mendahului suatu kata, kanat hadhil kalimatu fi'lan mudhari'an, maka kata tersebut adalah fi'il mudhari', bukan yang lain lagi. Ya. Wa kadzalika idza taqaddamatha adawatun ukhar ghairuhuma min adawatin nasbi awil jazmi. Begitu pula kalau seandainya didahului oleh instrumen-instrumen penasab dan penjazm selain keduanya. Ini adalah instrumen penjazm, ini adalah instrumen penasab. Ada instrumen penjazm selain ini, ada juga instrumen penjazm selain ini. Yang jelas kalau semua instrumen itu ada, kita lihat, maka yang datang setelahnya itu adalah fi'il mudhari. Jadi ini ini contoh saja. Kapan kita mempelajari adawat atau instrumen-instrumen dari penjazam dan penasab itu nanti. Ya, nanti. Kita tidak akan jelaskan di sini secara terperinci karena memang akan datang tempatnya nanti. Baik, contohnya adalah lan akdziba. Ya. Lan akdziba. Ya. Lan akdziba. Saya tidak akan berdusta. Akdzib itu adalah fi'il mudhari. Kenapa? Ada lan. Ya, ada lan. Begitu juga contoh yang kedua di buku, lam yashrab Zaidun al-qahwata. Lam yashrab Zaidun al-qahwata. Zaid belum minum qahwah atau kopi. Yang datang setelah lam itu apa? Yashrab. Maka yashrab itu adalah fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari karena lam itu adalah tanda khusus bagi fi'il mudhari. Di dalam Al-Qur'an contohnya ada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Lan nu'mina. Berarti nu'mina itu adalah fi'il mudhari karena ada lan. Contoh lam misalnya di dalam surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Maka yalid itu adalah fi'il mudhari karena didahului oleh lam. Yulad pun fi'il mudhari karena didahului oleh lam. Ya. Itu dia ciri khusus bagi fi'il mudhari yang kedua. Ya. Kemudian ciri yang ketiga, ya, yang dengannya kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini, yaitu huruful mudhara'ah. Huruf al-mudhara'ah. Ya, mudhara'ah itu kemudhari'an suatu fi'il. Ya, bisa kita maknakan dengan kemudhari'an suatu fi'il. Maksudnya adalah huruful mudhara'ah, huruf-huruf yang menandakan kemudhari'an suatu fi'il. Yang menandakan bahwa fi'il tersebut adalah fi'il mudhari'. Ya. Ayyu fi'lin mudhari'in la budda wa an yabda'a biharfin min hurufil mudhara'ah. Setiap fi'il mudhari itu pasti dan harus dimulai dengan salah satu dari huruf-huruf mudhara'ah itu. Ya. Apa itu huruf-huruf mudhara'ahnya? Ada hamzah, ada nun, ada ya, ada ta. Hamzah, nun, ya, dan ta. Al-majmu'ati fi kalimati anaitu. Yang bisa dikumpulkan, ya, supaya senang kita menghafalnya, ya, supaya senang kita mengingatnya, bisa dikumpulkan pada kata anaitu. Ya, anaitu. Atau ataina. Ya, ataina. Atau na'ti. Silakan, ya. Mana kata yang dengannya kita bisa mudah mengingat huruf-huruf mudhara'ah tersebut. Yang jelas huruf mudhara'ah itu ada 4. Ya, ada hamzah, nun, ya, dan ta. Ya. Kalau dulu kita di pondok menghafalnya dengan Anita gitu ya. Ya, Anita. Tapi tidak kita masukkan di sini. Ya, lebih bagus anaitu, ataina, dan na'ti. Ya. Walakinna hadhihi al-ahrufa la takunu dalilan 'ala al-mudhari illa bi syartaini. Tadi kita katakan bahwa setiap fi'il mudhari pasti ada huruf mudhara'ah di mana? Di awalannya.
Karena dikatakan di sini tadi pasti dimulai dengan huruf mudhara'ah. Berarti huruf mudhara'ah itu di awalan setiap fi'il mudhari'. Hanya saja kata penulis, huruf-huruf ini yaitu huruf-huruf mudhara'ah ini dia tidak menjadi bukti atau menjadi tanda fi'il mudhari' kecuali dengan memenuhi dua syarat. Wahuma, yaitu syarat yang pertama, antakuna zaidatan. Hendaknya huruf mudhara'ah ini adalah huruf tambahan, bukan huruf asli. Ya, huruf tambahan bukan huruf asli. Ya. Contohnya apa? Aktubu. Ya. Contohnya aktubu. Baik, kita lihat saja di sini. Di sini ada azhabu. Ini tadi kita katakan dia fi'il mudhari'. Nah, ini dia huruf mudhara'ahnya, hamzah. Dan hamzah ini itu adalah huruf zaid. Harfun zaid, huruf tambahan, bukan huruf asli. Ya. Naktubu. Ya. Naktubu. Ini adalah huruf mudhara'ah. Kenapa? Dia adalah nun, dan nun ini adalah nun tambahan, bukan huruf asli. Kenapa? Karena huruf asli dari fi'il itu apa? Kaf, ta, dan ba. Itu huruf aslinya. Karena fi'il itu hanya terangkai, aslinya terangkai dari kaf, ta, dan ba. Nun ini adalah tambahan untuk menunjukkan dia adalah fi'il mudhari'. Ya, begitu juga tadi azhabu, hamzah itu tambahan karena asal fi'il itu adalah zal, ha, ba, terangkai dari zal, ha, dan ba. Ya, hamzah itu huruf tambahan. Ya. Begitu juga yu'minu, ada ya, huruf mudhara'ah, dan di situ dia sebagai tambahan. Tu'minu, ada ta, ya, dan itu huruf mudhara'ah dan dia huruf tambahan. Itu syarat yang pertama. Baik, kalau seandainya kami menjumpai, ya, di awalan fi'il ada salah satu dari anaitu, ada salah satu dari na'ti atau ataina tadi, huruf mudhara'ah tadi, tetapi dia bukan huruf asli, Ustaz, maka itu bukan fi'il mudhari'. Ya, afan. Ya, bukan huruf asli. Jadi bukan huruf tambahan. Afan, bukan huruf tambahan tapi huruf asli. Maka itu bukan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari', huruf mudhara'ah itu adalah sebagai huruf tambahan. Kalau hurufnya adalah huruf asli, maka dia adalah fi'il madhi. Contohnya apa? Ya. Contohnya akala. Ya. Contohnya akala. Dapat dilihat? Kita rubah dengan hitam saja ya. Akala. Nah. Ini adalah fi'il dan awalannya adalah hamzah. Hamzah tadi adalah salah satu dari huruf mudhara'ah, tapi dia tidak disebut sebagai huruf mudhara'ah di sini. Kenapa? Karena syarat disebut sebagai huruf mudhara'ah, salah satu dari huruf mudhara'ah itu adalah huruf tambahan, sedangkan hamzah di sini adalah huruf asli. Dia merupakan komponen asli dari fi'il tersebut. Artinya kalau seandainya tidak ada hamzah ini, maka tidak ada makna dari kata tersebut. Kala, nggak ada maknanya. Ya. Akala, maka a itu adalah huruf asli. Jadi dia fi'il apa? Fi'il mudhari' atau fi'il madhi? Fi'il madhi. Ada fi'il yang diawali dengan nun? Ada. Nasiya. Ya. Nasiya. Awalannya adalah nun, salah satu dari huruf mudhara'ah, tapi dia bukan huruf mudhara'ah. Kenapa? Nun ini adalah nun asli, bukan nun tambahan. Begitu juga tafala, yang artinya adalah basaqa, meludah. Ya. Ya'isa, yang artinya adalah berputus asa. Ya. Nah, jadi syarat yang pertama disebut sebagai huruf mudhara'ah, sehingga dia disebut sebagai fi'il mudhari', itu adalah huruf mudhara'ahnya adalah huruf tambahan.
Syarat yang kedua, ya, syarat yang kedua, boleh saja ada huruf mudhara'ah di awal suatu fi'il, ya, dan dia bukan fi'il madhi, ya, dia bukan fi'il huruf mudhara'ah tersebut dia bukan huruf asli, ya, dia bukan huruf asli, juga huruf tambahan, tetapi tetap tidak disebut sebagai fi'il mudhari'. Saya ulangi, ya, ada suatu fi'il yang diawali oleh huruf mudhara'ah, dan huruf mudhara'ahnya ini adalah huruf tambahan juga. Kalau tadi kalau seandainya huruf mudhara'ahnya huruf asli, dia fi'il madhi, ya kan? Kalau seandainya huruf tambahannya huruf mudhara'ahnya adalah huruf tambahan, apakah dia otomatis fi'il mudhari'? Ternyata tidak. Harus memenuhi syarat yang kedua juga. Karena boleh jadi dia fi'il mudhari', boleh jadi juga fi'il madhi. Ya. Apa syarat yang kedua itu? Antakunal hamzatu, ya, wan nunu lil mutakallim, yaitu kita tulis hamzah, nun, ya, ta. Hendaknya hamzah dan nun ini menunjukkan mutakallim, menunjukkan bahwa fi'il tersebut, ya, fi'il tersebut dilakukan oleh orang pertama. A ini menunjukkan saya, nun itu menunjukkan kami atau kita. Ya, artinya kalau seandainya huruf mudhara'ah itu adalah huruf tambahan tetapi tidak menunjukkan makna ini, maka dia bukan fi'il mudhari'. Fi'il apa itu? Fi'il madhi lagi. Ya. Kita akan contohkan nanti. Jadi hamzah dan nun lil mutakallim menunjukkan dia adalah mutakallim, orang pertama atau yang pembicara. Wa ta'u lil mukhatab awil ghaibah, kemudian ta ini menunjukkan bahwa dia adalah orang kedua laki-laki. Orang kedua laki-laki ataupun perempuan. Ya. Mudzakkar ataupun muannas. Ta diawali oleh ta menunjukkan artinya adalah kamu. Yang melakukan adalah orang kedua, atau yang melakukan adalah orang ketiga muannas, perempuan, dia perempuan. Contohnya adalah ta'kulu misalnya. Ta'kulu ini boleh jadi bermakna kamu sedang makan, atau dia perempuan sedang makan. Ya. Kemudian wal ya'u lil ghaib. Ya. Kemudian ya menunjukkan dia laki-laki. Orang ketiga laki-laki. Misalnya ya'kulu, maka ya ini harus membawa makna dia. Dia sedang makan. Kalau seandainya tidak membawa makna ini semua, setiap huruf ini tidak membawa makna yang sudah kita sebutkan tadi, meskipun dia huruf tambahan, maka dia bukan fi'il mudhari'. Ya. Perhatikan. Wa bihadza syarti kharajatil af'al at-taliyah. Dengan kita meletakkan syarat yang kedua ini, bahwa huruf mudhara'ah harus menunjukkan tanda-tanda atau makna-makna yang tadi kita sebutkan, maka keluarlah fi'il-fi'il berikut ini dari ranah fi'il mudhari'. Artinya fi'il-fi'il yang ini tidak disebut sebagai fi'il mudhari'. Apa itu? Contoh akhraja. Akhraja diawali oleh hamzah. Hamzahnya itu bukan hamzah asli. Kalau hamzah asli kita sudah sepakat dia adalah fi'il madhi. Kalau hamzahnya tambahan, maka kita lihat apakah hamzah itu menunjukkan makna saya atau tidak. Ini tidak. Di sini hamzahnya tidak membawa makna saya. Berarti dia fi'il madhi. Ya, dia fi'il madhi. Karena akhraja di sini bukan artinya saya keluar, tapi dia telah keluar, ya. Takallama diawali oleh tak juga. Dan tak ini huruf tambahan karena asal fi'il itu adalah kaf lam mim saja. Tak itu tambahan. Tetapi karena tidak membawa makna apa tadi tak itu? Untuk kamu dan dia perempuan. Ya, dia tidak membawa makna itu. Dia sekedar tambahan untuk fungsi yang lain. Itu dipelajari dalam ilmu sharaf. Ya, maka dia bukan fi'il mudhari'. Dia masuk ke fi'il madhi. Taqatala sama juga dengan takallama. Ya. Keluar ini semua
dari penyebutannya sebagai fi'il mudhari. Artinya fi'il akhraja, takallama, taqatala itu tidak disebut sebagai fi'il mudhari. Kenapa? Lianna hadhihi al-ahrufa la tadullu 'ala al-ma'ani as-sabiqah. Karena huruf-huruf tambahan yang di awal-awal itu tidak menunjukkan makna-makna yang sudah kita sebutkan, yaitu hamzah menunjukkan makna saya, nun menunjukkan makna kita atau kami, ya menunjukkan makna dia laki-laki, dan tak menunjukkan makna kamu laki-laki dan dia perempuan. Ya, itu ciri khas atau ciri khusus yang ketiga bagi fi'il mudhari. Kemudian ditutup oleh penulis, fal fi'lul mudhari yajibu an yabda'a biharfin min hurufil mudhara'ah. Maka fi'il mudhari, ketahuilah, dia selalu dimulai dengan salah satu huruf mudhara'ah dengan dua syaratnya yang sudah kita jelaskan. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami pelajaran tentang tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il ini. Dan tanda-tanda fi'il kita belum selesai menjelaskannya semua. Kita baru menjelaskan bagian yang pertama, tanda-tanda khusus. Itu pun kita belum memasuki tanda khusus bagi fi'il amar. Kita baru membahas tanda khusus bagi fi'il madhi dan fi'il mudhari. Pertemuan yang akan datang kita akan membahas tanda khusus bagi fi'il amar dan tanda yang kedua, yaitu tanda bersama. Ya, yang terkadang mungkin tanda itu dimiliki bersama oleh fi'il madhi dan fi'il mudhari. Boleh jadi tanda itu dimiliki bersama oleh fi'il amar dan yang lainnya. Baik, kita tutup pertemuan kita pada kali ini dengan berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk memahami pelajaran nahwu ini, yang dengannya kita bisa lebih memahami firman-firman Allah yang mungkin sering kita bacakan dan sabda-sabda Rasulullah yang mungkin sering kita dengar. Wabillahi taufik wal hidayah, wallahu taala a'lam wa a'la. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.